Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bu Endang Wayuningsih. Dan hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca titik dalam kaidah bahasa teks deskripsi. Yuk langsung saja kita pelajari bersama. Menurut Wikipedia, tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu baris dari sebuah kalimat, seperti di akhir kalimat. Dalam bahasa Indonesia, tanda titik tidak hanya digunakan di akhir kalimat saja, tetapi juga digunakan sebagai fungsi yang lainnya. Ini adalah tabel penggunaan tanda titik dalam berbagai fungsi. Yang pertama, untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Nah, kalimat pernyataan adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Namun, ada beberapa hal yang dikecualikan dalam fungsi ini. Yang pertama, tidak dipakai pada akhir judul. Jadi, judul itu nggak perlu pakai titik. Yang kedua, tidak digunakan pada alamat surat. Nah, dalam alamat itu juga tidak boleh ada titik. Kemudian juga tidak boleh digunakan dalam tanggal surat. Tanggal juga nggak boleh pakai titik. Contoh penggunaan tanda titik sebagai kalimat pernyataan. Mereka duduk di sana. Diakhiri dengan tanda titik. Ini adalah kalimat pernyataan. Contoh yang kedua, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah contoh judul, jadi tidak perlu pakai titik. Yang ketiga, contoh Jakarta 15 Mei 2020. Ini adalah tanggal surat, juga tidak perlu pakai titik. Pemakaian fungsi yang kedua yaitu setelah angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya, ini biasanya digunakan untuk menulis bab dan subbab di buku atau tulisan ilmiah. 1 titik pendahuluan itu adalah babnya. Kemudian kalau subbabnya berarti bagian dari babnya itu adalah 1.1 latar belakang. Nah, titik ini juga digunakan dalam bagan ikhtisar atau daftar. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pengecualian tidak dipakai pada akhir nomor yang lebih dari 1 angka atau sudah bertanda kurung. Contoh A, budaya, itu kan ada tanda kurungnya, berarti tidak perlu pakai titik, cukup tanda kurung saja. Kemudian pengecualiannya lagi tidak dipakai setelah angka pada judul tabel atau gambar. Biasanya kalau di buku itu kan ada gambar, kemudian di bawahnya ada keterangan gambarnya atau keterangan tabelnya. Fungsi yang ketiga yaitu memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contoh, pukul 01.35.20. Berarti pukul 1 lebih 35 menit 20 detik. Atau 01.35.20 jam. Berarti 1 jam 35 menit 20 detik. Titik juga bisa digunakan dalam memisahkan angka jam, menit, dan detik. Fungsi yang keempat yaitu memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Namun, tidak dipakai jika angka tidak menunjukkan jumlah. Contoh, peserta ke 4.511 dari 5.422 peserta. Nah, kenapa yang 4.511 ini kok tidak diberi titik? Karena dia tidak menunjukkan jumlah, tapi menunjukkan urutan, yaitu peserta urutan 4.511 itu bukan jumlah, jadi tidak perlu dipakai titik. Kemudian yang dari 5.422 peserta itu adalah jumlah peserta, makanya harus diberi titik. Kemudian contoh yang kedua, halaman 1287. Ini adalah halaman ke, berarti halaman yang ke 1287. Dari 1305 halaman, berarti ini jumlahnya ada 1305, makanya yang perlu diberi titik adalah yang belakang. Kemudian tanda titik juga tidak digunakan pada tahun. Kenapa? Karena bukan menunjukkan jumlah.
Pada rekening juga seperti itu, karena bukan jumlah makanya tidak perlu pakai titik. Ini Bu Endang beri contoh soal, coba dikerjakan sebagai latihan. Nanti kalau ada waktu kita bahas di grup ya. Dan itulah materi kita hari ini tentang penggunaan tanda baca titik. Besok akan kita lanjutkan untuk penggunaan tanda baca koma. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.